akan diampu oleh saya dan Bu Endang. Gitu ya, betul ya Kelly ya. Eh, Kalau Betul. untuk kelas B itu saya dan Bu Citra ya. Hmm. Kelas A dan kelas B ruangannya sama ya, 508 ya. Tapi untuk pekan ini kan kita jadwalnya daring semua ya. Baik, eh, mungkin sambil saya ngecek juga absen ya. Sebelum saya jelaskan mungkin untuk RPS, ya, kalian kan sudah belajar juga ya dari respon item satu gitu kan. Nah ini sambil mereview juga, mengingat-ingat lagi gitu ya, saya sambil ngabsen. Oke, eh, sebentar kalau Bu Endang dan Bu Citra join gak ya? Karena beliau sedang ada kegiatan ya pelatihan. Oke, belum join ya. Baik, yang pertama dari kelas A ya. Kelas A, Raka ada nggak Raka? Raka Septio, Raka belum join. Halo, nggak ada. Hmm. Mayfi ada Mayfi? Hadir, Halo, Ibu. Dir. Oke, Mayfi. Waktu belajar teori respon item satu, pokoknya yang Mayfi ingat sebutin aja. Satu aja. Konsep atau terminologi atau model atau apa nanti sambil Mayfi jelasin. Apa misalnya? Nah, baik Ibu. Yang saya Ya. ingat itu kita belajar 4 model, ada 1 PL, 2 PL, 3 PL, sama 4 PL. Terus kalau yang 1 PL itu, dia parameternya itu, parameter itemsnya itu cuma tingkat kesulitan soal. Sedangkan untuk pembeda soalnya itu dianggap sama. Terus ada model khusus untuk 1 PL, yaitu model RES, di mana tingkat kesulitannya itu ditetapin 1. Terus kalau misalnya 2 PL itu parameternya itu tingkat kesulitan sama pembeda soal. Nah, terus kalau misalnya yang 3 PL, kita tuh nambah faktor guessing atau kayak faktor tebakan. Terus kalau misalnya yang 4 PL itu, kita ditambahin lagi parameter upper asymptotis. Gitu, Bu. Oke. Tadi yang ketiga apa tambahannya selain ada difficulty, diskriminasi sama Guessing, Bu. Faktor guessing. tebakan. Nama lainnya faktor guessing itu apa? Eh, saya lupa lagi. Nah, tadi yang keempat, yang 4 PL apa tambahannya? Upper asymptot, Bu. Nah, berarti yang 3 PL itu apa tuh? Lower Ada ya, apa? Bu. Ya, ada lower asymptote ya. Istilah umumnya ya. Jadi ada untuk difficulty, discrimination, lower asymptote dan upper asymptote. Baik, bagus ya, Mevi. Terima kasih. Oke, eh, saya balik lagi ke kelas yang sebelah. Bambang ada nggak Bambang? Bambang Permana Sidik. Eh, Hadir Ibu. Ada, hadir. Oke. Apalagi yang Bambang ingat-ingat waktu belajar teori respon item satu. Tadi model IRT. Nah, yang disebutin sama Mayfi tadi itu model IRT untuk item respon yang tipenya bagaimana? Untuk yang Bambang. maaf Bu, tadi yang berapa PL Bu?
Semuanya yang disebutin tadi sama Mevi ada 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL itu tuh untuk model-model IRT untuk memodelkan item respon yang tipenya seperti apa. Yang ini bukan Bu, tipe apa? Pilihan ganda ya, Bu? Ah, pilihan ganda. Karena ada parameter guessing. Oke, ya yang parameter guessing boleh ya. Itu bisa untuk yang pilihan ganda. Sebentar. Terima kasih Bambang ya. Mungkin bisa dilengkapi oleh Bima. Tipe item respon tuh yang tadi disebutin oleh Mevi itu untuk menganalisis item respon yang tipenya seperti apa. Bima ada nggak Bima? Ada Ibu. Hadir. Oke, menurut Bima apa? Soal yang jawabannya antara benar atau salah doang, Bu. Nah, benar atau salah doang tuh apa sih namanya? Dikotomus. Oke, bagus ya. Jadi model-model IRT yang tadi disebutkan oleh Mevi itu adalah model-model IRT untuk menganalisis respon item ya yang bertipe dikotomus gitu ya. Nah, item respon yang bertipe dikotomus itu yang seperti apa? Namanya juga di ya. Di itu artinya kan dua, dikotomus ya. Artinya eh, kategori respon itu gitu ya ada dua ya, ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, dua kemungkinan itu bisa benar salah gitu ya, correct incorrect, bisa true false, sama ya benar salah juga ya, setuju atau tidak setuju gitu kan ya. Bisa seperti itu. Intinya ada dua gitu ya, ada dua kategori gitu, dua kategori eh, respon gitu ya. Tadi ya tipe item respon dikotomus adalah item respon yang memiliki dua kategori gitu kan ya. Tetapi maksudnya dua kategori di sini bukan format ya, bukan format instrumennya itu tiap item itu terdiri dari dua dua kategori-kategori gitu maksudnya paham nggak? Misalnya kalau misalnya kita ngasih soal ujian gitu ya. Yang namanya dikotomis tadi katanya benar salah, bukan berarti misalnya soal nomor 1, soal nomor 2 sampai nomor 10 itu eh, optionnya itu hanya ada tulisan soal B, S gitu ya. Mungkin waktu di sekolah kan sering ya dapet soal yang kayak gitu benar, salah gitu ya. Atau pilihannya setuju, tidak setuju. Tidak harus selalu seperti itu gitu ya. Eh, Pengertian dikotomus di situ bisa juga gitu ya. Instrumen kita sebenarnya eh, di setiap itemnya itu memiliki option-optionnya lebih dari dua gitu ya. Tetapi saat kita memperlakukannya itu ya, memandangnya dia masing-masing itu sebagai dua kategori gitu ya. Nah itu disebut dengan item respon dikotomis. Maksudnya gini, kalau misalnya saya punya item-item yang skala Likert gitu ya. Sebenarnya kan eh, item nomor 1 optionnya itu ada 4 misalnya dari mulai sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, saat menganalisisnya kita merecord atau mengubah gitu ya, mentransformasi gitu ya. Misalnya untuk yang option sangat tidak setuju dan tidak setuju kita kodekan 0 misalnya ya. Untuk yang menjawab optionnya setuju dan sangat setuju, kita kasih kode 1. Berarti dalam hal ini kita hanya punya ada dua kemungkinan kan, 0 dan 1. Nah itu juga disebut dengan dikotomus gitu ya, seperti itu. Nah, tipe item respon yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya kan tadi ada dua kategori, berarti ada yang lebih dari dua kategori gitu kan ya. Nah, item respon yang memiliki lebih dari dua kategori gitu ya, itu yang disebut dengan politomus. Nah, eh, untuk IRT 2 ini ya, fokusnya gitu ya, salah satu materi kajian di teori respon item 2 ini adalah
kita akan menganalisis item respon gitu ya untuk yang tipenya polytomus. Oke, sebentar. Mungkin saya inikan dulu ya. Nah, kemudian kalau tipe item respon yang polytomus itu gitu ya, itu juga tipenya macam-macam gitu ya. Mungkin kalau eh, Anda ingat gitu ya, level of measurement gitu ya, waktu belajar Satdas gitu ya, itu kalian ingat nggak ada level of measurement yang mulai dari nominal, ordinal gitu ya, interval dan rasio gitu ya. Terus Anda juga belajar ada data biner gitu ya. Nah, itu sama dikotomus dengan biner tuh sama lah ya, dua kemungkinan. Nah, untuk yang nominal, ordinal, interval sama rasio itu sebenarnya kan level of measurement untuk variabel ya, di mana eh, setiap variabel itu kan memiliki berbagai macam kemungkinan nilai gitu ya. Nah, kalian udah tahu kalau yang nominal tuh seperti apa. Dia memiliki banyak kemungkinan nilai kan ya. Misalnya eh, nominal itu apa ya? Pilihan moda transportasi ya siswa statistik 2023 misalnya ya ke kampus kan itu modelnya macam-macam gitu ya. Ada sepeda gitu kan ya. Terus misalnya pakai TJ, bis TJ, KRL dan seterusnya itu eh, contoh level of measurement yang nominal gitu ya. Setelah itu di atasnya adalah ordinal gitu ya. Ya, setelah ordinal itu eh, juga memiliki banyak kemungkinan nilai ya. Suatu variabel yang bertipe ordinal, dia memiliki berbagai kemungkinan nilai, tapi dia sifatnya terurut gitu ya. Terurut dimulai misalnya sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju gitu ya. Kemudian Anda udah belajar interval sama rasio. Interval juga lebih banyak lagi kemungkinan nilai-nilainya. Eh, Bahkan dia ya sama menganut urutan juga, tetapi apa ya selisih antara kategori urutan atas dengan bawah gitu ya, besar sama kecil, itu jelas gitu ya definisinya, perbedaannya. Tetapi kalau untuk yang ordinal gitu ya, antara kan ya urutannya makin naik ya. Nah, perbedaan atau selisih antara urutan yang satu dengan yang lain itu tidak jelas gitu ya. Dia berupa suatu konsep lah, maknanya itu nggak jelas. Kayak misalnya tadi antara setuju dengan sangat setuju itu perbedaannya apa ya? Definisinya tuh ibarat kata unobserved lah ya, laten gitu kan ya, tidak jelas gitu. Tapi kalau untuk interval gitu ya, dia perbedaan antara nilai yang ya urutan yang tinggi gitu dengan yang urutan di bawahnya itu eh, relatif jelas. Misal gini, kita punya suatu nilai gitu kan, nilai dalam skala interval gitu ya. Katakanlah -3, -2, -1, 0, 1, 2 gitu kan. Di mana nilai 2 itu kan lebih tinggi daripada satu gitu ya. Terus selisih antara satu ke 2 itu kan eh, selisihnya satu. Begitu juga antara -1 dengan 0 gitu kan ya. Dia jedanya intervalnya itu satu satu semua ya. Itu jelas gitu ya perbedaannya antara amatan yang satu dengan yang lain gitu ya. Selisihnya itu bedanya. Dan ada eh, semakin terurut juga gitu, makin tinggi ya nilai-nilainya, ada yang di bawahnya gitu ya. Nah, sama dengan yang rasio juga gitu ya. Tetapi kalau eh, rasio itu ya, rasio itu dia merupakan level of measurement yang paling tinggi kan ya dibandingkan interval. Dia bedanya apa? Kalau yang interval, ada yang ingat nggak bedanya interval sama rasio? Coba saya mau tanya dulu. Verlina ada nggak Verlina? Ada yang mau coba jawab nggak? Bedanya interval, skala interval dan rasio, level of measurement. Interval sama rasio bedanya apa, Verlina? Kalau interval itu Ibu, dia memiliki jarak yang sama antar nilai. Kemudian dia itu Mhm. tidak memiliki nol mutlak atau Oke. nol itu tidak berarti tidak ada sama sekali. Hmm. Kemudian kalau skala rasio itu dia memiliki
nol mutlak atau nol berarti tidak ada sama sekali. Oke, bagus. Contohnya apa ya? Mungkin saya cari yang lain ya. Verlina, terima kasih ya jawabannya itu betul ya. Jadi untuk skala interval dia itu tidak memiliki pure zero ya, nol mutlak. Beda dengan rasio. Eh, Skala pengukuran rasio itu memiliki pure zero, nol mutlak. Artinya apa? Nol mutlak di situ itu nilai nol itu eh, bermakna nothing gitu ya, tidak ada gitu kalau di rasio. Tetapi untuk interval nilai nol itu bukan berarti nothing gitu, bukan berarti tidak ada gitu ya. Contohnya apa? Yang lainnya saya minta tadi Erlina ya. Sofi, mana Sofi? Ada nggak Sofi? Iya, Bu. Bisa kasih contoh nggak variabel yang interval sama rasio itu? Contohnya gimana sih? Suhu, tinggi badan, itu, Bu. Suhu apa? Suhu apa skala pengukurannya? Eh, Kalau suhu, interval, Celsius. Suhu yang diukur dalam satuan apa? Karena suhu kan macam-macam. Bisa Celsius, Bu. Tahu Nah, suhunya. iya. Kalau suhu diukur dalam Celcius, 0 derajat Celcius, itu maknanya nothing enggak? 0 derajat Celcius, maknanya itu nothing Enggak, atau Bu. enggak? Enggak ya. Enggak, Bu. Ya, berarti kan ada kan yang suhunya 0 Iya. derajat ya. Iya. Hmm. Tapi kalau suhunya diukur dalam Fahrenheit, itu maknanya nothing enggak ya? Hmm. Saya bingung juga tuh. Kalau Kelvin gitu, nanti lihat ya. Saya tahunya kan Celsius. Biasanya kan itu kalau di buku-buku tuh kasih contohnya Celsius ya. Coba nanti dicek ya. Terus, oke. Kalau tadi tinggi badan gimana, Sofi? Kalau tinggi badan pakai sentimeter, Bu. Enggak, maksud saya level of measurement-nya apa? Kenapa? Level of measurement-nya apa? Celsius tadi kan, yang suhu dalam Celsius interval. Kalau tinggi Ah, badan apa? oh, pakai interval. Hmm? Rasio, Bu. Rasio. Kenapa? Karena hmm, nggak ada nggak ada 0 senti kan sih, Bu? Hmm, 0 cm, ya, nilai 0 pada pengukuran tinggi badan dalam sentimeter maknanya tidak ada, ya kan? Tidak. Sofi itu yang mana ya? Bisa on cam nggak? Bisa, Ibu. Coba yang mana? Karena saya tuh nggak hafal gitu loh. Kuliah seringnya bisa online, offline gitu ya. Oke, kelihatan. Ntar kalau ketemu lagi lupa lagi saya nih. Kurang itu lagi kameranya, Sofi. Kenapa, Ibu? Separuh gitu kelihatannya. Kamu lagi di mana itu? Di rumah apa Di di mana? rumah, Oh, di rumah. tapi Oke. pakai background. Oke. Iya, Kirain di ruangan saya itu. mirip ya, Bu. Iya, oke. Makasih ya, Sofi. Terus saya mau tanya yang lain. Makasih, Sofi. Ya, Ibu. Ya, tadi tinggi badan itu contoh rasio ya. Sebenarnya apalagi sih yang membedakan tadi rasio selain nol itu? Rasio dengan interval selain tadi masalah titik nol mutlaknya ya, pure zero-nya. Haryanti, ada nggak Haryanti? Mana Haryanti? Arianti kayaknya lagi kendala mikrofon, Bu. Tadi bicara dengan saya. Oh gitu. Kelly bisa on cam nggak? Saya nggak tahu nih yang namanya Kelly yang mana.
Bisa, Bu. Mm-mm. Oke. Ya, nanti kalau di luar tuh kalau itu tolong sebutin nama ya, saya sering lupa lagi gitu ya. Pandu ada, Pandu. Ada Ibu. Pandu mana Hmm. on cam? Sebentar, Bu. Se- Ini kalau dosen lain kayaknya ngewajibin on cam deh. Ya nggak? Ya kan? Coba on cam dulu semua. Biar saya tahu kalian ada di situ apa enggak. Atau masih tidur. Dinyalain aja laptopnya gitu ya, HP-nya. Kaliannya tiduran lagi gitu. Apalagi yang habis sahur baru bangun gitu kan. Nah, oke. Saya foto dulu. Ada berapa slide nih? 3 ya. Oke, tadi saya tanya siapa? Pandu ya. Pandu bisa kasih ini lagi, penjelasan lagi, bedanya tadi interval sama rasio selain adanya titik baku mutlak tadi, selain pure zero, apa? eh, Mungkin selain Mm-mm. nol mutlak itu, kalau interval itu ada negatif, Bu. Maksudnya gitu. Terus kalau rasio itu tidak ada negatif, kayak kan kalau perbandingan tuh misalnya terkait berat badan gitu. Tadi berat badan itu kalau misalnya eh, orang yang 100 sama 50 itu kan dia perbandingannya 1:2, jadi nggak ada perbandingan negatifnya gitu, Bu. Sedangkan kalau interval itu dia ada nilai negatifnya gitu. Ada nilai negatifnya. Kalau rasio nggak ada nilai negatifnya, gitu. Mungkin, Bu. Oke, makasih Pandu jawabannya. Saya mau tanya yang lain ya, jawaban yang lainnya yang punya pendapat lain. Sebentar. Tadi Haryanti itu ada nggak ya? Dia join nggak? Join, Bu. Oh, join. Oke. Fahri ada kan? Ada nggak Fahri? Ada Ibu. Ada. Fahri bisa melengkapi nggak jawabannya Pandu? Eh, ya mungkin kalau misalkan interval itu Hmm. yang bisa operasi yang bisa dilakukan itu ada penjumlahan dan pengurangan aja Bu. Kalau misalkan rasio itu bisa perkalian, terus juga bisa pembagian selain penjumlahan dan pengurangan. Terus kalau misalkan interval itu dia eh, nggak bisa melakukan perbandingan secara kelipatan kayak rasio Bu. 1:2 gitu. Coba beri contoh Eh, ilustrasinya. kita nggak bisa bilang dua di interval itu 2 kali lebih besar dari eh, berapa gitu Bu misalkan. Tapi kalau misalkan di rasio kita bisa sebut misalkan 10 kilogram 2 kali lebih besar dari 5 kilogram. Oke, bagus Fahri. Mendekati benar ya. Iya, Bu. Saya benar sih gitu kan. Tapi ada sedikit ya yang perlu saya sempurnakan dulu ya. Tadi betul gitu ya. Namanya juga rasio ya. Rasio itu kan nih nisbah ya gitu ya. Bahasa Indonesia yang apa istilah lainnya nisbah, rasio. Jadi kita bisa membandingkan gitu kan. Nah, tadi tapi ada kelirunya yang Pak Ari bilang kalau di interval nggak bisa melakukan operasi aritmetik perkalian sama pembagian gitu ya. Gitu. Padahal kan misalnya kita punya
katakanlah satuannya dalam Celcius gitu ya, 2 derajat Celcius ditambah 3 derajat atau 2 derajat Celcius kali 3 derajat itu boleh-boleh aja gitu kan. Tapi maksudnya bukan bukan ke situ gitu ya, ya intinya eh, di interval gitu ya kita tidak bisa melakukan pembandingan selayaknya variabel yang rasio. Maksudnya gini gitu ya. Kalau yang tadi tuh suhu yang diukur dalam derajat Celcius gitu ya. Misalkan 10 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius gitu ya. Kita dengan yang satunya lagi misalnya 30 derajat Celcius dengan 40 derajat Celcius. Itu antara 10 dengan 20, 30 dengan 40 itu sama-sama selisihnya 10 derajat gitu kan ya. Dan eh, kita juga bisa bilang 20 derajat gitu kan ya. Misalnya 10 derajat lebih besar daripada yang kota B misalnya yang memiliki suhu 20 derajat, kota A yang memiliki 10 derajat. Kita bisa bilang kota B itu memiliki suhu eh, 10 derajat lebih tinggi gitu ya daripada eh, ini apa kota A. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kota B itu panasnya, rasa panasnya gitu ya. Misalnya panasnya itu 2 kali lebih panas daripada di kota A. Berbeda kalau misalnya eh, variabel yang diukur dalam skala rasio gitu ya. Misalkan berat badan gitu kan. Berat badan 10 kilogram, 20 kilogram gitu ya. Terus eh, tiga tadi 10 20 30 sama 60 gitu ya. Yang berat badannya 20 kilo gitu ya. Itu 2 kali beratnya gitu dibandingkan yang 10 kilo tadi. Gitu juga yang misalnya 60 itu 2 kali beratnya daripada yang 30. Dia ada pembandingannya ke nol gitu, ke titik zero nol yang apa semuanya itu ke nol gitu ya pembandingnya. Nah, tapi kalau untuk yang suhu derajat Celcius itu tidak tidak ada ya ininya untuk pembanding nol nol mutlaknya. Oke, itu ya tadi mengenai masalah interval dan rasio. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah bagaimana untuk skala pengukuran difficulty ya di IRT gitu kan. Tadi kan udah dengar juga kan ya yang 1 PL, 2 PL, 3 PL itu tadi parameter difficulty, discrimination gitu kan ya. Terus lower asymptote. Itu termasuknya tipenya apa ya? Skala pengukurannya apa? Termasuknya skala pengukurannya apa jenisnya? Raffi ada nggak Raffi? Raffi Garcia. Hadir. Hadir. Mana Raffi? Saya lihat. Raffi apa menurut Raffi? Skala pengukurannya apa tadi kalau misalnya untuk difficulty atau kalau parameter yang terkait orangnya kan ability ya, biasa disebutnya ability ya atau latent traits lah kalau di buku Ayala ya. Kan kita ingat bahwa parameter di IRT ada parameter yang terkait ke item, ada parameter yang terkait ke orang kan, ya. Nah, parameter yang terkait ke item itu tadi kan ada difficulty, discrimination, lower asymptote, upper asymptote gitu ya. Yang ke orang kita biasa sebutnya dengan ability gitu ya atau latent traits. Nah, skala pengukurannya itu eh, termasuknya levelnya yang bagaimana? Yang interval bukan Ibu? Yang interval, oke ya. Karena kan kalau kita lihat nih skala pengukurannya biasanya dari berapa sampai berapa ya? Dari negatif kan, negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Tapi umumnya ya -2 sampai +2 kan untuk yang difficulty gitu kan. Terus untuk yang ability juga sama gitu ya, dari -2 sampai +2 atau -3 bisa lah ya, ada -3 sampai +3 gitu kan. Tetapi di situ di tengah-tengah itu ada nilai nol kan bukan berarti artinya nothing gitu ya, difficulty sama dengan nol gitu ya, delta sama dengan nol gitu, atau alpha sama dengan nol, bukan berarti tidak memiliki tingkat kesulitan gitu ya, tidak ada tingkat kesulitannya, bukan seperti itu gitu ya. Oke, itu ya kita ingat-ingat dulu bahwa skala pengukuran untuk yang tadi parameter di IRT itu adalah levelnya interval. Oke ya. Nah,
Kemudian masuk ke ini ya, sebentar. Tadi ya, untuk data item respon yang tipenya polytomos gitu ya. Nah, ini di IRT itu dikategorikan bahwa ada yang eh, tipenya terurut gitu ya, namanya lah ya, ordered kalau di buku Ayala. Dia pakai istilahnya eh, ordered gitu ya, terurut ya mungkin yang kita kenal dengan ordinal, dan tak terurut gitu ya, politomusnya ini. Ada yang terurut dan tidak terurut gitu ya. Nah, eh, model-model IRT untuk politomus ini juga nanti ada model-model IRT yang dikembangkan untuk menganalisis, bentar ya, jadi ke situ lagi. Untuk menganalisis item respon yang sifatnya terurut gitu ya, maupun untuk menganalisis item respon yang tidak terurut ya, model-model IRT-nya. Nah, ini model-model IRT yang untuk menganalisis item respon yang tidak terurut gitu ya. Ini memang nanti disebutnya dengan nominal respon model. Sebentar, untuk yang terurut ini kita ada kenal nama-namanya, ada partial credit model, ada generalized partial credit model, ya ada rating scale model. Nah, ini ya nanti bisa dilihat lah ya. Di situ ada bab-babnya juga di buku itu ya. Nah, di sini untuk yang item respon yang polytomos ini gitu ya, eh, ini juga dibagi dua lagi gitu ya. Ada yang kelompoknya ras, ada yang kelompoknya bukan ras gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui di yang item respon dikotomus itu kan ada model ras ya. Tadi yang seperti dijelaskan oleh siapa tadi Mevi ya. Kalau ras itu katanya eh, ciri khasnya adalah eh, parameter apa discriminationnya itu ya, itu nilainya satu semua gitu kan ya. Nilai-nilai discrimination untuk tiap item tuh sama semua gitu, konstan, dan nilainya tuh satu gitu ya. Nah, tetapi model-model ras yang sudah kita model ras yang sudah kita pelajari di IRT 1 itu kan untuk menganalisis item respon yang tipenya dikotomus gitu ya. Nah, di sini model RAS itu juga dikembangkan untuk item respon yang tipenya polytomus. Nah, model-model RAS eh, yang tadi ya, yang apa untuk polytomus itu contohnya apa aja gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini yang kalau sudah kita lihat di sini ya, yang termasuk kelompok yang ras dan tidak ras. Nah, ini tadi ya pembagiannya ya, polytomus, ada yang nominal, ada yang ordinal gitu ya. Yang nominalnya kita itu ada di bab berapa gitu ya. Modelnya kita sebut dengan nominal respon model. Kemudian ada nested logit model. Kemudian untuk yang data yang terurut tadi gitu ya, ada yang termasuk kelompok ras dan bukan ras gitu. Ini sebenarnya perluasan gitu ya, perluasan dari model ras yang di dikotomus tadi, yang di RT1 gitu ya. Ini perluasan kita kenal di sini ada namanya PCM, partial credit, ada yang rating scale model gitu ya. Kemudian model-model polytomus yang bukan termasuk kelompok ras ya, non ras, ini ada namanya GPCM ya, Generalized Partial Credit Model dan Graded Response Model gitu ya. Oke, eh, kemudian ini kenapa kapan kita pakai ini gitu ya, partial credit model, kapan kita pakai rating scale gitu ya. Nanti ini eh, kalian explore lagi gitu ya. Ini bisa kita lihat lebih dalam lagi ya. Saya overview dulu. Jadi sebetulnya ini materinya ya, untuk materi IRT 2 gitu kan. Tadi di sini adalah kita fokus untuk yang data item respon yang polytomus ya, model-model IRT yang polytomus. Kemudian fokus yang lainnya adalah kita nanti eh, coba bahas MIRT, ini multidimensional item response theory. Ada yang masih ingat nggak? Multidimension, multidimensional yang sudah kita pelajari di RT1 itu adalah uni ya, unidimensi. Jadi bedakan terminologi
tadi ada politomus, dikotomus, poli itu artinya kan banyak juga ya. Multi juga sebenarnya artinya banyak, tetapi pengertian multidimensional item response theory ini mengacu ke seperti apa maknanya. Ini sebenarnya waktu di awal-awal kuliah teori respon item satu juga sudah disinggung sama saya. Ada yang masih ingat nggak nih? Apa bedanya uni dimensi? Kadang nggak disebut uni ya, langsung aja item respon teori. Nah, kalau nggak disebut depannya, item respon teori defaultnya itu sebenarnya satu gitu ya, satu dimensi. Tapi kalau misalnya lebih dari satu dimensi, ini ada tambahan multi dimensi, multidimensional. Ada yang bisa jelaskan nggak apa bedanya sih Mungkin saya mau unidimensional coba Ibu. ya? Siapa yang ini? Bagus Ibu. Dari 23B. Oh, oke, bagus Arya Pangga ya. Siapa sih namanya? Bener ya? Iya, bagus radio bangga Ibu. Arya Pangga. Oke, yang mana sih? Ini B kan? Kalau B kelasnya Ibu. Mevi. Ya, oke. Gimana bagus? Bagas, Eh, iya, Bagas dari yang bagus. Bagus bagus ini Ibu. ya. Ya, oke. Gimana Dari bagus? yang saya tahu kalau Eh, unidimensional itu kan dia cuman ada mm-mm. satu faktor laten yang mempengaruhi jawaban responden Ibu. Kalau misalnya multidimensional berarti ada lebih dari satu faktor laten yang mempengaruhi Ibu. Bisa kasih contoh nggak? Bagus. Mungkin kalau misalnya Misal. di unidimensional itu Mm-mm. kita cuman mau ngelihat gimana karakteristik laten apa ya? Mungkin kalau misalkan tesnya itu tes Mm-mm. matematika, kita ingin mengetahui kemampuan peserta dalam uh, kemampuannya bermatematika gitu. Kalau misalnya multidimensional berarti ada lebih dari satu karakteristik itu yang mau kita ukur. Misalnya, apa? Um, Misalnya karakteristik apa? Tadi udah bagus tuh yang menjelaskan. Kalau satu dimensi, artinya kita mengasumsikan bahwa eh, yang mempengaruhi responden dalam menjawab item tersebut, gitu ya, itu hanya ada satu faktor saja. Misalnya, kalau kita lagi membuat instrumennya itu, misalnya yang diberikan itu bentuknya soal cerita gitu kan, soal matematik gitu ya, soal matematik, tapi bentuknya tuh kasus tuh di kasus gitu. Nah, untuk menjawab soal tersebut gitu kan, sebenarnya kan ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan gitu. Tidak hanya kemampuan numeriknya saja gitu ya, tetapi butuh juga kemampuan verbalnya. Nah, kalau misalnya yang mau kita perhatikan adalah, yang mau kita ukur adalah hanya numerik ability-nya aja gitu ya, tanpa mengukur verbal ability-nya gitu ya. Nah, itu berarti unidimensi gitu ya. Jadi kita lihat hanya uh, numerik verbal apa numerik ability-nya aja. Tapi kalau misalnya dalam menjawab soal itu gitu ya, eh, selain kemampuan numerik yang kita perhatikan, juga misalnya kemampuan tadi verbalnya gitu ya. Berarti itu kan udah lebih dari dua faktor yang mempengaruhi responden dalam menjawab soal. Nah, itu disebut dengan multidimensi. Bisa juga kemampuan yang lain juga misalnya kalau kita mau lihat selain performance ya ability gitu ya. Dari dalam menjawab soal itu kita memperhatikan eh, latent traits eh, ininya ya, ability numeriknya gitu. Tapi ada satu hal lain juga yang mau kita perhatikan latent traits yang lainnya. Misalnya apa? Anxiety-nya gitu. Tingkat kecemasannya gitu. Kan itu juga bisa mempengaruhi kan. Kalau walaupun dia sebenarnya orang pinter gitu ya. Kemampuan numerik dia itu tinggi sebetulnya. Tetapi kalau tingkat kecemasan dia itu juga tinggi gitu ya. Nah, bisa jadi kan jawaban yang dia berikan bisa jalah, bisa benar gitu kan. Ya, maksudnya akan mempengaruhi responnya si siswa tersebut gitu ya. Jadi di situ lebih dari satu latent traits yang yang akan diperhatikan gitu ya. Entah itu tingkat anxiety-nya, kecemasannya, atau misalnya apalagi ya, tingkat apalagi sih biasanya eh, kecerobohan gitu ya, misalnya telitian gitu ya. Kan ada kan orang yang sifatnya teliti gitu ya, tapi ada juga yang careless gitu ya. Eh, Sebenarnya soalnya gampang gitu tadi karena dianya ceroboh, nggak hati-hati, nggak teliti, maka itu juga akan mempengaruhi jawabannya ya. Oke,
Jadi di sini istilah multidimensi ini mengacu ke karakteristik laten yang ingin diperhatikan ya, yang karakteristik laten yang memungkinkan dapat mempengaruhi si respon jawaban dari responden tadi. Tapi kalau poli di sini politomus itu mengacu ke apa, tipe respon ya. Oke, ini tadi multidimensional sudah ya. Eh, Materi yang berikutnya adalah ini tentang linking and equating gitu ya. Eh, Kalau dari apa ngelihat istilahnya link gitu kan, link itu apa sih? Mengkaitkan kan ya, mengkaitkan. And equating itu menyamakan gitu kan ya. Nah, apa sih maksudnya linking and equating di sini gitu ya? Nah, ini nanti di bab berapa ya? Jadi kan gini, contohnya ya. Kalau misalnya eh tes TOEFL aja, bandingin tes TOEFL ya. Saya tuh mau menyeleksi siswa ya, katakanlah persyaratannya itu adalah skor TOEFL gitu ya. Nah, dari calon-calon mahasiswa baru itu misalnya ya, itu kan mengambil TOEFL-nya kan dari tempat yang berbeda-beda ya, gitu kan? Dan soalnya juga mungkin pasti berbeda-beda gitu kan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain gitu kan ya. Misalnya si A skor TOEFL-nya 550 gitu ya. Skor B, si B juga skornya 550 gitu. Tapi dari eh, soal tipe yang lain tadi itu. Nah, di dalam apa? Di dalam IRT ini nanti akan dilihat gitu ya bagaimana sih caranya gitu ya mengequatekan itu tadi ini ya. Jadi di sini di materinya di bab 11 ya. Bagaimana caranya ini menyamakan ya dan juga mengaitkan gitu ya menghubungkan untuk orang-orang gitu ya responden yang eh, diberikan atau berasal dari instrumen yang berbeda gitu loh. Posisi mungkin ini instrumen A sama instrumen B gitu ya. Si orang A gitu ya. Mungkin posisinya sebenarnya eh, katakanlah nilainya 75 gitu ya. 75 di instrumen A. Tapi si B itu misalnya nilainya 85 gitu ya. 85 tapi di instrumen B. Ya belum tentu juga gitu ya. 85 ini lebih pinter dibanding yang 75 itu. Nah ini kita nanti mau ngeliat gitu ya. Maksudnya mengequate-nya itu tadi gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Ini nanti di bab 11 itu ya. Mungkin bisa dilihat nggak sih ini. 443 ya. Oh, biasanya sekolah yang sejauh. Nah, ini kalau boleh di dari atau misalnya juga kalian kalau kalian perhatikan nih soal apa ya ya soal ujian seringkali kan dibuat tipe A, tipe B gitu kan ya dalam satu kelas gitu ya. Atau misalkan CAT lah ya. Di CAT itu gitu ya. Soal antara siswa A sama siswa B gitu ya. Itu mungkin kan berbeda-beda ya. Tetapi di antara soal-soal tersebut itu ada soal sebetulnya ada soal yang sama sebetulnya ya. Soal yang sama ini yang menjadi pengait atau penghubung gitu ya antara soal tipe A dan soal tipe B gitu ya. Misalnya, kalau untuk materinya mungkin udah ditetepin gitu ya. Saya mau bikin soal ujian nih ya, soal ujian tipe A dan tipe B supaya kalian nggak nyontek-nyontek misalnya ya, sebelahan-sebelahan gitu. Sebenarnya materinya sih sama gitu ya, misalnya tentang apa lah ya, tentang menghitung luas lingkaran gitu ya, misalnya menghitung luas persegi panjang. Sebenarnya kisi-kisinya itu sama semuanya. Cuma kan urutan-urutannya mungkin nggak sama. Nomor satu misalnya tentang apa lah ya, dan angka-angkanya juga mungkin sama. Tetapi di antara soal tipe A dan tipe B itu sebenarnya ada yang ini nih, soal common item. Ada soal yang sama, ini yang menjadi pengait ya nanti penentunya juga ini antara eh, ini form satu dan form 2 tadi ya. Jadi ini tipe A dan tipe B lah soal soal ujian tipe A dan tipe B itu tadi ya. Ini ada equating dan linking ya.
Jadi di sini kalau Anda lihat di sini sebenarnya apa sih yang disebut equating? Equating ini sebenarnya suatu prosedur gitu ya yang mentransformasi nah dugaan lokasi person ya pada suatu metrik yang berbeda ke suatu metrik yang sama. Ya, itu tadi yang saya bilang. Si A gitu ya, dia diberi instrumen A ya. Katakanlah Ani gitu ya. Ani mendapatkan instrumen A, Budi mendapatkan instrumen B gitu kan. Nah, posisi Ani di instrumen A misalnya di mana gitu ya. Eh, di nilai 75 atau misalnya kalau mau pakai nilai yang IRT itu misalnya di 1,3 misalnya. Si Budi sebenarnya di nilainya di eh, 0,75 gitu. Sebenarnya kalau dilihat kan nilai Budi ini lebih kecil. Tapi kan itu tadi dari metrik yang berbeda kan, instrumen yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita mentransformasi keduanya itu ke suatu metrik yang sama gitu ya, skala pengukuran yang sama. Nah, itu disebut dengan equating gitu ya. Nanti memang kalau equating ini tujuannya untuk mengcompare individu ya. Tujuannya kan kalau kita mau menseleksi ya, seleksi individu mana nih yang lebih tinggi kemampuannya sebenarnya gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada linking. Linking ini sebenarnya eh, ya untuk apa tadi ya? Ya sama juga sebetulnya ya mengaitkan tadi kalau linking lebih ke item ya. Eh, Kalau equating itu lebih ke orangnya, ke personnya. Oke, itu ya. Hmm, ini nanti mungkin akan kita explore lebih dalam nanti ya. Itu yang jelas ini aja untuk sekilas. Jadi itu kita akan coba bahas itu bagaimana caranya. Kemudian ini ada diff ya, differential item functioning ya. Jadi untuk ini kaitannya dengan bias ya, fungsi fungsi dari si item itu ya seyogianya itu apa ya dimaknai atau dipahami itu sama ya baik untuk kelompok responden yang satu dengan kelompok responden yang lain. Artinya gini, kalau kita membuat suatu pertanyaan, membuat soal gitu ya, jangan sampai soal kita itu eh, hanya bisa dipahami oleh satu grup tertentu aja gitu. Grup yang lain itu tidak memahami soal, soal tersebut bukan berarti dia itu tidak memiliki pengetahuan gitu ya. Misal gitu ya. Kalau saya misalnya memberikan pertanyaan gitu ya yang terkait dengan misal ya eh, kerak telur misal gitu ya. Kerak telur itu tidak dikenal gitu ya. Misalnya orang-orang siswa-siswa di Papua mungkin tidak terlalu mengenal gitu dengan kerak telur. Jadi kalau misalnya kita tanya eh, bahan utama untuk atau misalnya kerak telur itu misalnya atau misalnya rasa dari kerak telur itu asin atau manis gitu misal ya gitu ya adik. Nah kalau untuk orang-orang di Papua sana gitu kan dia tuh kan nggak ngerti nggak paham istilah kerak telur tadi gitu ya sehingga dia juga mungkin tidak bisa menjawab itu karena bukannya dia tidak memiliki pengetahuan itu tapi karena memang istilah itu nggak umum gitu ya di mereka gitu ya. Nah, sehingga ada perbedaan fungsi dari item tersebut ya, berbias lah artinya. Juga sama, misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya skincare yang cuman perempuan aja yang tahu gitu. Sehingga itu hanya bisa dijawab oleh si perempuan aja gitu ya, yang siswa laki-laki nggak bisa jawab. Nah itu juga itu secara secara kasar aja ya, itu perbedaan untuk yang eh, tadi ilustrasi untuk differential item functioning. Intinya ada bias lah ya, si item itu fungsinya itu berbeda gitu ya untuk kelompok responden yang satu dengan kelompok responden yang lain. Itu ya. Untuk RPS-nya ini sebentar.
Ini tadi sudah ya. Multidimensional, linking equating, dimensional item functioning. Ya, satu lagi itu sebetulnya adalah ini ya, explanatory IRT. Nah, namanya juga nih explanatory gitu ya. Apa sih beda, apa nih maknanya kok sekarang ada explanatory ya gitu. Nah, sama kalau di regresi, kalian ingat ada explanatory variable gitu ya. Nah, explain kan artinya menjelaskan kan, berubah penjelas. Jadi kalau misalnya kita di regresi bayangkan gitu ya, variabel yang menjadi of interest kita itu disebut dengan variabel respon kan. Variabel respon kita itu nilainya jelas beragam ya, berbeda-beda gitu. Misalnya yang menjadi interest kita itu adalah harga rumah gitu ya, harga mobil gitu kan. Itu antara saya punya 10 unit mobil gitu ya. 10 unit mobil ini ternyata harganya tuh bervariasi gitu. Mobil yang satu harganya misalnya sekian 200 juta, mobil yang dua misalnya. Katakanlah ini yang saya punya itu adalah mobil used apa mobil bekas gitu ya. Saya punya observasinya itu 10 unit mobil bekas. Harganya beda-beda nih gitu. Nah, tentu ada variabel lain kan yang bisa menjelaskan, yang bisa mengeksplain kenapa harga mobil dari yang 10 mobil itu bisa berbeda-beda. Nah, kira-kira variabel yang menjadi penjelasnya itu, yang menjadi explain itu apa aja coba? Kalau variabel yang interestnya kita itu tadi adalah harga mobil. Givari, Nasik, ada? Nasik ada nggak? Nggak ada. Nih, Nasik. Nisrina, mana Nisrina? Hadir Ibu. Ya, gimana Nisrina? Kalau dari saya mungkin eh, penjelasannya itu seperti kayak tahun mobil diproduksi ya Bu. Terus bisa Ya. juga kayak apakah mobil itu diekspor atau diimpor. Terus bisa Mhm. dari merek tertentu sehingga harga jual mobilnya itu bisa berbeda-beda Ibu. Ya, bagus. Itu ya. It- Itu merupakan variabel penjelas. Tadi variabel of interest-nya, variabel yang menjadi perhatian kita, tadi harga mobil bekas tadi. Nah, kan tentu banyak faktor lain atau variabel lain kan yang bisa menjelaskan kenapa sih harga mobil tadi itu bermacam-macam, kenapa beda-beda. Yang pertama, tadi menurut Nisrina, variabel penjelasnya itu adalah merek gitu ya. Nah, mungkin merek Toyota atau terus apalagi tadi Nisrina tahun ya. Nah, iya Ibu, tahun Nah, diproduksinya mobil. iya tahunnya kalau semakin lama mungkin harganya makin murah tapi ada juga mungkin tergantung merek ya. Tahunnya yang antik gitu ya mobil-mobil antik juga tuh mungkin lah mahal gitu kan ada juga ya tergantung juga itu tadi jadi banyak variabel lain yang bisa menjelaskan itu gitu ya. Nah di sini juga sama gitu ya di IRT ini jadi nanti kan tadi kita punya karakteristik atau parameter yang terkait ke orang, ada parameter yang terkait ke item kan. Nah, di yang item ini juga nanti ada variabel penjelasnya gitu. Kenapa sih gitu ya? Misalnya tadi eh difficulty-nya ini antara item yang satu dengan item yang lain tuh kok bervariasi gitu, beda-beda gitu. Kenapa gitu? Kira-kira variabel apa yang bisa menjelaskan itu? Nah, itu banyak macamnya gitu ya, variabel penjelas yang tergolong yang bisa menjelaskan ke karakteristik yang terkait ke item, misal gitu ya. Eh, oh, ini kuesionernya ditampilkannya misalnya hurufnya tuh terlalu kecil-kecil gitu kan. Ya, berarti kan jenis huruf gitu ya misalnya. Tapi ada juga kuesioner yang penampilannya hurufnya relatif besar gitu. Nah, mungkin itu juga bisa mempengaruhi kan apa ya respon dari atau jawaban dari si responden itu gitu atau misalnya ya dari visualnya gitu ya eh, menarik atau enggak sih gitu eh, tampilannya ya si item itu disajikannya seperti apa nah itu tergolong apa ya ya variabel-variabel penjelas lah di dalam pemodelan IRT tersebut gitu ya nah dan juga untuk ability gitu ya kenapa tingkat kemampuan ini
orang ini berbeda-beda gitu ya. Nah, ini variabel penjelasnya apa aja gitu ya. Nah, untuk explanatory variabel ini gitu ya, explanatory IRT ini sebetulnya ada bukunya tersendiri, tetapi kalau di Bulut Okan gitu ya, ini di bab hmm, hmm, bab berapa ya? Ini di bab 8 ya. Jadi untuk explanatory item respon teori kalau di Ayala itu nggak ada ya, di Ayala itu nggak ada, adanya di sini. Dan ini tapi memang sangat apa? Sangat sedikit ya, maksudnya terbatas gitu ya. Dan ini memang lumayan ya modelnya agak kompleks ini dibanding yang model-model IRT sebelumnya. Model explanatory IRT ini umumnya tergolong ke mixed model ya, model campuran. Nah, saya tuh sudah sering gitu ya menjelaskan tentang apa itu mixed model gitu ya di pertemuan-pertemuan baik itu di linear model gitu ya maupun ADK saya nggak tahu ngajar nggak ADK di sini ya. Di linear model itu saya udah sering menjelaskan bahwa di dalam statistik gitu ya variabel itu tergolong ada yang fixed effect dan ada yang random effects gitu ya. Nah, kalau suatu model gitu ya, di dalam model itu variabel-variabel yang tertulis di model itu ada yang termasuk fixed effect, ada juga yang variabel random effect, maka model tersebut kita namakan sebagai mixed model gitu ya. Nah, ini nanti kita akan belajar gitu ya di model EIRT ini, explanatory IRT tersebut gitu ya. Di sini kita lihat nih. Nah, ini kan muncul tuh ada model apa? Ada variabel X-nya ya. Ini yang fix-nya, fix efeknya. Kemudian di sini tetanya ini sebenarnya variabel random yang terkait ke orang. Nah, orang itu sering disebut juga dengan random effect karena apa ya kita anggap sebagai kita seringnya ambil sampel ya. Perhatian kita hanya pada se- sekelintir orang, tetapi untuk mengeneralisasi sekumpulan orang yang lebih besar gitu ya. Nah, di sini nanti eh, akan kita pelajari gitu ya. eh, Bagaimana EIRT ini gitu ya. Jadi ada variabel penjelas atau sering disebut juga explanatory atau sering juga disebut dengan apa covariate gitu ya. Nah, jadi nanti katanya dengan menggunakan kalau kita memiliki eh, variabel-variabel penjelas atau variabel informasi tambahan, jadi sering juga disebut dengan auxiliary. Mungkin kalian sering dengar juga ya istilah auxiliary variable, explanatory variable, gitu ya. Ini sebenarnya variabel tambahan gitu ya untuk menjelaskan menjelaskan variabel yang menjadi interest kita. Nah, dalam hal ini variabel yang menjadi interest kita atau disebut juga dengan dependent variable itu adalah si respon-responnya kan, jawaban-jawaban si responden itu kan. Misalnya kita lagi bicara dikotomus gitu ya, benar salah satu nol gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya variabel of interest kita ya yang menjadi perhatian kita. Nah, yang apa variabel lain yang bisa menjelaskan kenapa itu si responden itu memberikan jawaban satu nol, ada jawaban salah, ada jawaban benar gitu kan. Nah, ini ada variabel-variabel lain yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan itu katanya ya. Nah, misalkan ini katanya eh, kalau kita punya instrumennya adalah soal matematika gitu. Dia ada dua tipe nih gitu ya. Dua tipe, tipe aljabar dan tipe jadi item-item yang 10 item itu misalnya ya, ada item-item yang tergolong aljabar misalnya, ada yang tergolong eh, apa misalnya ya selain aljabar lah ya, geometri misalnya gitu kan. Nah, di sini kan aljabar item gitu dan word problem. Oh, jadi ceritanya kita punya soal matematik gitu ya, 10 soal gitu ya. Ada kelompok-kelompok soal yang tergolong klaster aljabar, ada yang tergolong klaster kelompok cerita lah, word problem gitu ya. Nah, nanti di sini kita mau menduga sebetulnya
difficulty dari setiap item-item tadi gitu kan. Kan kalau kita nggak memperhatikan itu ya, item itu termasuk kelompok aljabar atau ke item itu termasuk kelompok geometri atau termasuk kelompok word ini tadi gitu ya. Ya udah kita langsung dapetin aja kan gitu ya. Eh, difficulty untuk soal nomor satu berapa, difficulty nomor dua berapa, itu yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Tetapi nanti kita bisa lihat, oh ternyata dengan adanya eh, informasi gitu ya, oh bahwa eh, soal nomor satu, tiga, lima, tujuh itu termasuk soal-soal yang kelompok aljabar gitu ya. Soal nomor dua, empat dan sisanya itu soal yang termasuk kelompok word. Nanti kita lihat, ternyata soal-soal yang kelompok aljabar ini tingkat kesulitannya itu relatif lebih tinggi loh dibanding soal-soal yang kelompok word ini gitu. Nah, itu. Jadi kesimpulan kita bisa sampaikan itu lebih luas gitu. Tidak hanya sebatas ini soal nomor satu tingkat kesulitannya segini, soal nomor dua tingkat kesulitannya segini gitu. Tidak hanya sebatas itu saja, tapi kita bisa perluas. Oh ternyata soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi itu adalah soal-soal yang berasal dari kelompok aljabar gitu, gitu ya. Nah itu sebagai eh, explanatory variabelnya gitu ya. Itu. Oke ya, nanti ini akan kita lihat lagi lebih lanjut lah. Dan ini model-modelnya, tadi yang saya bilang, model EIRT ini termasuk dalam kelompok mix model ya. Oke, sebentar. Itu ya, jadi eh, udah ya. Ini secara sekilas gitu ya, model-model yang akan kita pelajari. Dan untuk tadi yang saya bilang, nah ini ya, kakak tingkat kalian ini sebelumnya ya, angkatan berapa ya si Pras itu angkatan 2020. Nah, angkatan 2020 ada yang skripsinya tentang ini ya, tentang explanatory IRT ini. Ini yang saya tadi bilang ya, ini ada bukunya khusus tersendiri untuk yang EIRT ya. Kalau tadi di buku Bulut Okan itu hanya satu bab aja ya. Ini contoh-contohnya ya, nanti kalau misalnya ini bisa dilihat ya EIRT itu seperti apa. Jadi tadi yang saya bilang, saya mau tunjukin ya skripsinya si anak 2020. Nggak tahu kalian kenal apa nggak jauh ya. Ada yang tahu nggak Akbar Prasetya? Prasetya apa Prasetyo? Kalian ingat, kalian kenal nggak sih sama angkatan 2020? Yang kenal nggak sama angkatan 2020? Hmm? Mana ya? Nah, si Akbar ini Pras ya, mungkin ini saya mesti datanya aja ya. Saya lupa ininya. Belum. Ya. Bentar, saya belum share screen. Kalau dilihat dari judulnya Pras ini, nanti mungkin bisa lihat. Ini sebenarnya bukan yang finalnya dia ya. Eh, jadi ini isian draft-draftnya dia, versi finalnya mana ya si Pras? Hmm, oke, bukan yang ini. Bentar, ini aja ya, tadi saya lihat ini. Jadi dia, eh, kalau dilihat dari judulnya sih ini ya, item respon analisis
analisis respon item, dia pakai instrumennya dari yang word value survey. Nah, ini dia menggunakan modelnya latent regression Rush model. Latent regression Rush model ini adalah model EIRT tadi, itu ya, yang termasuk dalam explanatory IRT. Ya, nah kalau kita lihat, mungkin bisa lihat kajian pusakanya. Si apa sih ini Pras ini dia mulai menjelaskan dari teori tes klasik ya, teori item respon modern, kemudian dia mulai masuk ke sini explanatory item respon model tadi gitu ya. Dan di sini ada model RAS ya, jadi ada model RAS juga yang eh, ditambahkan explanatory variable. Kemudian ini ada eh, namanya latent regression RAS model ya. Ini termasuknya dalam EIRT ya. Ini contoh skripsi ya, contoh skripsi yang menggunakan EIRT tadi gitu ya. Kemudian dia melakukan penerapannya untuk apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah dia ke Thailand gitu loh, situasi politik di Thailand. Nah, itu kan kalau misalnya ini karena masih masih draft itu ya. Jadi ini banyak yang saya kasih komentar-komentar. Saya lupa aplikasi dia itu kalau nggak salah sih untuk menduga. Nah ini ya, ya kondisi di Thailand. Ya, oh, kenapa nggak lihat tujuannya aja langsung di depan ya? Maaf, kita lihat tujuan penelitian dia apa. Hmm. Menduga karakteristik budaya politik masyarakat Thailand ya berdasarkan hasil analisis respon item pada instrumen RS7 dengan pendekatan LRRM ya. Itu yang tadi modelnya ya. Jadi ini ada karakteristik itemnya, tentu akan kita duga kan kalau di IRT tadi ya, selain kita menduga karakteristik item ini karakteristik budaya politik, berarti karakteristik yang terkait ke orangnya gitu lah ya. Kita akan menduga karakteristik yang terkait ke orang si masyarakat Thailand tersebut dan karakteristik itemnya bagaimana gitu ya, eh, dengan menggunakan pendekatan LRM tadi. Kemudian juga di sini dia melakukan tentunya melakukan fitting gitu ya, fitting model LRMM ya. Itu ya, nanti banyak lah ya, nanti bisa dilihat lagi contoh-contoh eh, paper gitu ya atau penelitian yang menggunakan IRT gitu ya, entah itu multidimensional ya. Ini saya tampilkan contoh-contoh skripsi yang menggunakan IRT ya, selain ini tadi namanya siapa, Akbar Prasetya apa Prasetyo sih dia tuh namanya, yang angkatan 2020. Mungkin nanti bisa dilihat di itu ya, di repositori ya. Ini kan Akbar Prasetyo, dia angkatan 2020. Nah, si Pras ini panggilannya saya biasa Pras ya. Itu juga lulusnya 4 tahun ya. Kemudian ada lagi angkatan 2019. eh Noci ya, Novia Suci ya. Ini Noci ini dia pakai MIRT ya, multidimensional IRT. MIRT itu juga macam-macam kan modelnya. Tadi ada yang credit respon gitu ya. Mungkin hmm, inilah ya, saya ambil salah satu aja dulu. Nah, nah kebetulan ini si Noci ini juga dia menganalisis respon itu berdasarkan instrumen di eh, WVS ini ya, Word Value Survey. Analisis respon item pada instrumen berdasarkan ini multidimensional. Nah, ini nama modelnya graded respon. Jadi tadi kan kalau Polytomus IRT tadi kan saya bilang kan tadi ada model-model diantaranya mana nih GRM ini kan GRM. Nah, kalau yang eh, standar gitu ya, ya si variabel apa tadi karakteristik laten yang menjadi perhatiannya itu hanya satu kan, ya nggak ditulis kan, nggak ditulis unidimensional graded response model. Nah, kalau dia itu lebih dari satu,
ya lebih dari satu faktor atau karakteristik laten yang menjadi perhatiannya ya yang mempengaruhi jawaban responden tadi, maka dia ada multidimensional ya, multidimensional graded respon model. Nah, yang si siapa Noci tadi ya Novia Suci ini dia pakai multidimensional graded respon. Berarti dia ada dua, nggak mesti dua ya, saya lebih dari satu ya, lebih dari satu ininya karakteristik latennya. Nah, saya lupa dia apa sih ininya ya. Hmm. Ujiannya ini ada dimensi sosial, normal, dan stereotip ya. Stereotip. Oke, itu ya contoh. eh Ya sebenarnya ada lagi lah ya yang menggunakan yang eh, metode IRT yang lainnya ya, contoh skripsi. Yang lain. Tapi eh, kalian juga sebaiknya juga ya banyak browsing juga gitu ya, referensi tentang ini tadi ya, materi-materi IRT ini. Itu nanti menjadi fokus kita ya untuk mengkaji gitu ya dalam mata kuliah IRT tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya dari buku teks saja. Jadi misalkan saya kepinginnya kan nanti ini seperti biasa gitu ya, pembagian kelompok gitu ya untuk tugas penyajian mm, materi. Nah, saya pingin juga ada contoh artikel gitu ya, contoh artikelnya yang misalnya nih kelompok satu kebagian membahas tentang partial credit model. Nah, selain membahas summary gitu ya dari buku itu, menjelaskan bagaimana sih partial credit model itu, bagaimana sih rating scale model itu. Nah, ditampilkan juga gitu ya contoh artikel gitu ya yang membahas atau yang mengaplikasikan model tersebut gitu ya entah itu dari jurnal atau contoh skripsi gitu ya atau contoh disertasi gitu nah itu boleh ya ya sebaiknya juga ada ininya ya jurnal jurnal nasional internasional lah ya yang saya sarankan sih itu gitu ya biar kalian juga ada tambahan wawasan. Nah, kalau nggak salah, saya kan juga minta kalian untuk ini ya. eh, nah, tidak hanya materi untuk mata kuliah IRT saja ya. Maksud saya mulai dari sekarang lah. Kalian juga mencoba untuk explore gitu ya dari artikel-artikel dari jurnal gitu ya. Untuk itu tadi menambah referensi kalian dalam penulisan skripsi nanti gitu ya. Ini kan kalian nanti diminta untuk menulis mengirimkan itu ya pilihan dosen pembimbing skripsi kan. Nah, ada mata kuliah ini kan metode penelitian ya. Mungkin biasanya kalau untuk mata kuliah metode penelitian kan kalian sudah mulai diminta tuh tugasnya untuk membuat apa draft proposal misalnya seperti itu. Nah, itu udah mulai itu dari sekarang dirancang gitu ya supaya nanti di semester 7 gitu ya udah matang gitu proposalnya. Jadi misalnya tinggal memperhalus aja misalnya nanti tinggal maju SPS gitu ya. Harapannya ya semua bisa lulus tepat waktu ya 4 tahun ya mudah-mudahan. Amin gitu dong ya. Baik, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Ya ada ya. Untuk softwarenya masih tetap pakai R ya. Eh, di Bulut Okan itu ada contoh-contoh ininya ya, latihannya. Nanti bisa dipelajari di situ. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian seperti biasa lah ya, dari seperti di IRT 1 itu ada dari tugas gitu ya, dan dari UTS dan UAS gitu ya. Nah, nanti untuk minggu depan gitu ya, kan kita udah mulai eh, kuliahnya luring ya. Kita kan daring luring gitu ya. Tapi setelah itu kita libur ya. Oke, mulai minggu depan itu kita masuk ke materi itu ya, yang partial credit model. Sebentar. Mungkin nanti ini ya, siapa? Alfa Alfa Cino ya sama Kelly ya membagi tugasnya ya, kelompok.
kemarin itu ada berapa kelompok ya? Masih ingat nggak? Ya lupa. Kelompok yang waktu IRT 1. Nah ini kan untuk model yang terurut gitu ya, model-model IRT yang terurut dari kelompok ras dan dari yang ini untuk yang non-ras ya, yang bab 8-nya. Nah, di bab 7 ini ada PCM ya dan ada rating scale model ya, ada RSM. Nah, nanti ini eh, silakan gitu ya, kelompok yang parsial kredit dulu mungkin ya, parsial kredit model menyampaikan seperti apa sih gitu ya konsepnya, kemudian bagaimana ini penerapannya gitu ya dengan menggunakan R juga nih ya, dan juga eh, contoh artikel ya, contoh artikel yang menggunakan PCM ini gitu. Hmm, tapi untuk yang artikel itu ya, saya minta mungkin semua juga mencari ya. Jadi biar ada ini juga macam-macam gitu, tidak hanya satu doang. Ya. Jadi untuk kan ada berapa kelompok tuh nanti gitu ya. Kelompok satu misalnya tentang PCM. Nah, kelompok satu itu eh, selain membahas tentang yang PCM-nya itu sendiri, konsepnya seperti apa, juga kan ada artikel jurnalnya tuh ya. Nah, kelompok-kelompok yang lain juga mengupload gitu ya artikel jurnal yang didapat gitu ya tentang si PCM tadi gitu ya. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Mencari Saya Bu. ya, mencari eh, ya artikel atau disertasi atau skripsi atau tesis gitu ya yang membahas tentang partial credit model, penerapannya bagaimana gitu ya. Nanti mungkin eh, masing-masing kelompok ini bisa menjelaskan secara ringkas lah bahwa dari artikel yang saya dapatkan gitu ya, dia itu menerapkan PCM-nya itu untuk apa gitu ya, dan hasilnya bagaimana gitu. Oke ya, sudah? Oke, baik. Eh, ini sebetulnya saya udah pernah ngasih info belum ya jurnal-jurnal yang terkait IRT di sini pernah ya di kelas ini udah belum? Udah belum? Sepertinya belum Ibu. Belum ya? Ya. Hmm, jadi nanti ini info IRT. Ini ada beberapa, bentar ya kita lihat ya. Jadi ini beberapa nama jurnal ya, eh yang kontennya gitu ya, itu bisa banyak gitu ya, ya mayoritas lah. Ada tentang IRT-nya, juga SAM juga ya, di sini ini ada beberapa jurnalnya. Nah, untuk jurnal internasional memang ini termasuk yang eh, apa ya, jurnalnya tinggi lah ya, Q1 gitu ya. Ini namanya Educational Measurement, Assessment, ini juga Scopus 1, Applied Measurement in Education. Nah, ini juga merupakan contoh jurnal-jurnal yang bagus lah ya. Nah, mungkin nanti di situ kalian bisa lihat-lihat apa aja sih sebenarnya gitu ya. eh, Topik-topik yang terkait dengan IRT gitu ya. Mungkin buka di sini. Nah, ini kalian bisa lihat arsipnya ya. Ini kayak current issue, kemudian all issue-nya mungkin ya. Di volume berapa? Ini tahun 2020 misalnya di volume 40 issue 3 katakannya ada artikel judulnya apa aja sih gitu ya. Nah, itu dia bagi, dia membagi-bagi ini kan. Banyak macamnya ya di sini. Nah, ada multiple group log normal response time model. Nah, ini udah SAM ya. Jadi untuk SAM, topik-topik SAM, IRT, ini banyak dipakainya di sini lah. Oke, nanti bisa cari.
iPhone macam-macam ya. Em, ya nanti bisa dilihat lah ya. Ini salah satu contoh untuk melihat ini aja ya. Yang IRT di mana ya? Mungkin nanti bisa find ya, kalian cari find. Nah, ini ada, eh, ini juga bagus ya. Applying machine learning in educational measurement. Ini juga menarik ya. Dia ada special section, nanti kalian bisa lihat ya. Apa aja sih gitu ya aplikasi machine learning pada pengukuran education. Ya karena kan IRT itu kan banyak dipakai misalnya untuk measurement education ya, terkait yang education ini. Nah, lihat di sini ada keyword differential item functioning ya. Ini artikel ini membahas tentang ini nih, div yang tadi saya bilang salah satu topik dalam IRT 2, differential item functioning kita. Multidimensional of measurement bias in high stakes testing using machine learning to evaluate complex sources, mengevaluasi sumber-sumber kompleks dari div gitu ya. Nah, kemudian ini ya banyak lah ya bagaimana machine learning based profile in test cheating detection. Mendeteksi apa ini cheating, nyontek itu cheating ya. Kemudian ini bagaimana eh, pendekatan mesin learning untuk secara simultan mendeteksi dan macam-macam lah ya. Mungkin ini nggak harus dibaca semua lah. Maksud saya kalian bisa ya secara sepintas mungkin bisa lihat dari judulnya aja dulu gitu kan, yang menarik kira-kira yang bisa nih nanti untuk penelitian tuh yang mana, atau bisa untuk menentukan ini saya bukan berarti tugas apa skripsi kalian tuh harus ini ya, karena kita lagi bahas mata kuliah IRT ya, jadi saya membuka jurnal atau artikel yang terkait ya IRT gitu ya maksud saya. Eh, nah maksud saya untuk mata kuliah lain juga ya kalian coba juga gitu ya browsing gitu ya dari jurnal. Jurnal ini kan banyak banget gitu ya. Ini jurnal yang terkait ke eh, khusus ke yang educational measurement gitu ya. Dan psikologi kan tadi macam-macam ya saya inikannya ya. Bisa juga kalau untuk yang di Indonesianya ini kan tadi jurnal internasional ya yang eh, Scopus Q1, Q2, Q3. Nah, kalau yang di Indonesianya gitu ya mungkin bisa buka ini ya. Dia punya UNY. Kalian memang udah tahu kan ya? Prodi kita nama jurnalnya apa? Mau tanya deh, jangan-jangan nggak tahu lagi. Haidar, ada nggak Haidar? Ada, Eh, Bu. nama jurnal prodi kita apa? Tahu nggak? Jurnal Statistika dan aplikasinya ya, Bu. Yes, bagus. 100. Jangan sampai nggak tahu ya. Nah, kalau JSA, jurnal kita kan skopnya itu lebih luas ya. Tidak hanya fokus untuk satu tertentu aja. Intinya ya untuk statistik semuanya lah, mau yang topiknya IRT juga bisa masuk ke situ gitu ya. Nah, kan jurnal itu kan macam-macam ya fokusnya ya. Ada jurnal yang khususnya ke ekonomi doang gitu ya atau marketing doang gitu. Nah, ini juga ada jurnal yang di 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 manage oleh ini UNY ya. Ini namanya RATE Research and Evaluation Education. Nah, nanti kalian juga bisa lihat di sini gitu ya artikel-artikelnya arsip gitu ya. Lihat dari arsip yang sudah terbit itu eh, apa aja sih gitu ya judul-judulnya gitu misalnya nih apa aja nih ya. Ini kan udah validity, consult credibility. Mungkin bisa lihat. Nah, ini dia ada Polytomos Item Response Theory. Itu kan dia menggunakan ini membandingkan analisis karakteristik item model untuk reading literacy test with Polytomos Item Response Theory. Nah, ini bisa kita lihat apa dia ininya ya. Nah, ini ada GRM, PCM, GPCM, dan juga ada NRM gitu ya. Jadi dia punya data gitu ya tentang reading literacy itu. Terus dia fit nih. Hmm, Dan ini lihat politomus ya. Dia fit pakai credit respon, pakai partial credit dan JPCM. Dan juga dia fit juga pakai ini. Nanti dilihat model yang paling cocoknya yang mana gitu. Kriterianya apa untuk mengevaluasi itu? Dia menggunakan AIC dan BIC di sini gitu ya.
Nah, terus di sini juga rupanya dia ada menggunakan nanti SEM juga. Ini model-modelnya, kalau Anda lihat ya, metodenya. Hmm, contoh ya ini. Itu yang satu. Hmm. Nah, ini ya, tadi model-model yang dia gunakan ya. Dia tadi pakai GRM, PCM, GPCM, dan NRM. Dan ini nilai chi-square-nya dan ini nilai p-value-nya. Gitu ya. Hasilnya kalau GPCM ini sekian. Paling kecil ya. Di antara keempat model ini. Dari model yang di fit, GRM, PCM, GPCM, dan NRM, AIC yang paling kecil itu di GPCM. Itu juga yang BIC. Berarti kan dia eh, pakai ini akhirnya GPCM. Gitu ya. Nah, terus perhatikan gitu ya, asumsi-asumsi untuk IRT apa aja. Nah, memenuhi nggak unidimensi itu? Bagaimana kita tahu gitu ya, asumsi unidimensi itu terpenuhi atau enggak? Jangan-jangan lebih dari satu dimensi, pakai apa? Nah, itu harus tahu ya, bagaimana cara mengecek asumsi eh, tentang dimensi tadi. Nah, dia di sini pakai apa ini, script-plot ya, pakai metode script-plot. Ya kayak ini kan nanti dia pakai hmm, apa ya? Kalau di ini kan pakai faktor analisis ya. Nah, nanti mau di ini pakai satu faktor, dua faktor atau tiga faktor gitu kan? Waktu di apa di saya udah dipelajari juga kan ya PC apa CFA gitu kan, confirmatory factor analysis. Nah, ini sebenarnya faktor yang melandasi jawaban responden itu ada berapa gitu, satu faktor, dua faktor, tiga. Nah, nama lain faktor kan dimensi gitu ya atau konstrak, satu konstrak atau satu dimensi, dua dimensi atau nah kita pakai metode yang lengkung ini ya kayak siku gitu ya, di mana dia menyikunya gitu, oh di sini berarti ini ada dua dimensi sebetulnya gitu ya, yang melandasi ini tadi. Oke, ini contoh ya. Contoh kalian mencari-cari artikel dari jurnal itu seperti itu. Ya, jurnal statistik yang eh, baik yang terakreditasi Sinta satu 2 itu macam-macam. Ya. Kalau yang internasional Scopus itu ya. Nah, ini eh, banyak lah ya contoh-contohnya ya. Gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Oke, sampai sini udah cukup ya. Ada yang mau tanya nggak? Ibu mau tanya untuk kelompoknya itu satu kelompok berapa orang ya Ibu? Seperti yang IRT 1 bisa nggak ya? Saya lupa sih waktu IRT 1 berapa orang tuh? Kalau di kelas saya 3 orang sih satu Ya orang, kelompok. ya udah 2 sampai 3 orang lah. Ya, kan tadi 32 ya. Di kelas 11, di kelas yang satunya lagi berapa orang? Sama Empat kan? orang Ibu. Hah? 4 orang. Ya, di 8 kelas. Kan tadi 32 sama 34 ya? Iya Bu. Oke deh 4. Kalau yang di kelas yang satu 32 berarti 8 kelompok kan? Ya, Iya Ibu. ya udah. Oke, boleh 4. Itu ya. Oke, jadi cukup ya Ya cukup Ibu. untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya lebih detailnya lagi untuk materi untuk pekan depan ya. Kalau bisa sudah disiapkan dulu. Dan itu tadi kelompok-kelompok yang lainnya tolong cari artikelnya ya. Baik, oh ya untuk bukber acara besok ya. Tadi udah baca kan postingan saya? Nah, silakan tulis ya angkatan 2023 harus ada lah ikut ya. Karena kita itu panitianya MIPA gitu ya. Jangan sampai kita udah nyiapin gitu ya. Makanya, yang datangnya cuma sedikit gitu ya. Dan terutama di awal-awal gitu ya. Di sore itu asar gitu. Kalau kelihatan kosong kan nggak enak juga ya. Sama Pak Rektor ya. Nah, kan kita juga enak lah makan, kita makan sama-sama gitu ya. Oke, terima kasih itu saja. Sehat-sehat untuk semua ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. warahmatullahi makasih banyak wabarakatuh. Ibu. Ya, Makasih terima banyak Ibu. kasih semuanya. Untuk PJ tolong diisi ya link ininya Monexnya jangan lupa. Dan link kehadirannya mungkin udah dikasih tahu ya.